Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,24% ke angka 6.008. ISG 2 hari terakhir ini memang turun lumayan dalam. Tapi hari ini ISG walaupun sempat turun hampir 2% lebih, pada saat penutupan masih bertahan di atas angka 6.000. Jadi masih bertahan di atas support kuatnya di angka 6.000. Jadi masih ada potensi ISG untuk rebound minggu depan, karena saat ini masih berada di daerah supportnya. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham bagus yang beberapa hari terakhir ini terkena koreksi. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk beli di daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 530. Bisa kita lihat di grafik. Dalam 3 hari terakhir ini Pewon terlihat terus bergerak turun. Dan secara tren saat ini Pewon sudah mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya Pewon setelah break dari garis EMA 150 bergerak sangat uptrend. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways karena terlihat masih gagal break dari harga 600. Jadi resisten saat ini berada di harga 600. Sedangkan untuk support saat ini di harga 500. Bisa kita lihat. Dan harga 500 ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan garis EMA 50 terus bergerak naik, maka support di harga 500 akan berubah menjadi support yang sangat kuat. Sebelumnya memang masih ada satu support minor di harga 550. Tapi saat ini bisa kita lihat Pewon telah turun di bawah harga 550. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 2% ini bandar masih terlihat melakukan distribusi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Saham Pewon menurut saya layak untuk kita amati dan tunggu di harga support kuatnya di harga 500. Karena untuk sektor properti saya salah satu yang menyukai saham ini. Karena secara fundamental juga masih oke. Dan pergerakannya tidak terlalu liar seperti saham ASRI maupun saham APLN. Tapi apabila bandingkan dengan BSDE, memang BSDE lebih bagus. Tapi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan harga Pewon di harga yang lebih murah. Dan hari ini jika kita lihat BSDE dan CTRA sudah mulai naik. Jadi BSDE sempat turun di bawah daerah supportnya di harga 1.200, tapi masih berhasil rebound dan ditutup di zona hijau. Jadi Pewon juga menurut saya ada potensi untuk rebound mengikuti kenaikan teman-temannya di sektor yang sama. Jadi penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang belum sempat entry untuk buy on weakness. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas harga 500 atau di garis EMA 50-nya, saham Pewon masih belum perlu kita cut loss. Dan apabila ingin take profit, bisa kita take profit apabila terlihat Pewon masih gagal break atau naik menembus harga 600. Karena 600 saat ini merupakan resistennya. Dan karena saat ini Pewon masih bergerak sideways, kita bisa swing trade pada saham ini. Jadi kita take profit apabila terlihat gagal break di harga 600, setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 550 atau di harga 500 kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.790. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Antam berada tepat di daerah support di harga 1.800. Dan 1 minggu ini Antam terlihat mendekati harga 2000 yang merupakan resistennya dan terlihat masih gagal break.
Dan secara tren, walaupun 2 hari terakhir ini Antam bergerak turun, trennya masih uptrend saat ini. Dan untuk support berikutnya selain di harga 1800 berada di sekitar harga 1600. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi setelah sebelumnya bergerak sangat naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih keluar dari saham ini. Jadi masih melakukan distribusi. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat kemarin pada saat penurunan 6% lebih asing hanya keluar sedikit. Dan sebelumnya asing terlihat masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan hari ini walaupun Antam masih bergerak turun 2% lebih, asing malah masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada kenaikan tanggal 21. Dan selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat secara keseluruhan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat dan dari sentimen positif yang ada pada saham Antam ini, menurut saya Antam potensi kedepannya masih sangat bagus. Jadi apabila teman-teman ikutin artikel berita yang ada tentang nikel dan rencana kedepannya, Antam potensi kedepannya masih sangat bagus. Dan penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on the weakness atau untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga bawah untuk menambah lotnya. Karena saat ini masih uptrend dan bisa kita lihat asing saja hari ini walaupun turun 2% masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan saat ini masih tertahan di daerah support di harga 1800. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry atau yang mau nambah saham di Antam, bisa amati saham nih. Apabila besok hari Senin depan Antam berhasil rebound dari harga 1800, bisa ikutan entry. Karena memang 1800 merupakan support saat ini. Setelah berhasil entry, apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, saat Antam mendekati harga 2000 masih gagal break, bisa take profit dulu. Tapi menurut saya kedepannya Antam masih berpotensi besar untuk break dari harga 2000 ini. Jadi apabila harga 2000 ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 2200. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk saat ini bisa amati saham Antam. Apabila memang hari Senin depan Antam gagal bertahan di atas harga 1800, kita bisa tunggu di sekitar harga 1600 sampai 1650. Karena selama masih bertahan di atas harga 1600, garis uptrend Antam belum patah. Dan kedepannya masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi saat ini sebaiknya kita wait and see. Tunggu Antam berhasil rebound, kita ikutan entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,79% ke harga 6.250. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 hari terakhir ini penurunan BBNI lumayan dalam. Dan hari ini jika kita lihat BBNI sempat turun menyentuh harga 6.000 yang merupakan support saat ini. Tapi saat menyentuh harga 6.000 bisa kita lihat BBNI masih berhasil rebound. Jika kita lihat trennya, BBNI sebelumnya bergerak sangat uptrend. Setelah itu bergerak sideways karena masih gagal break dari resisten di harga 6.800. Dan setiap kali mendekati harga 6.800, BBNI ini gagal naik dan mulai turun kembali. Dan saat ini telah turun di bawah daerah support di harga 6.500. Jadi saat ini harga 6.500 merupakan resisten dari saham BBNI. Sedangkan untuk support kuatnya berada di harga 6.000. Karena harga 6.000 ini telah 2 kali berhasil menahan penurunan dari saham BBNI. Untuk garis MA50 saat ini berada di harga 5.850. Dari MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, saat ini mulai bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Asing juga dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Bisa kita bandingkan dengan saham perbankan lainnya. Contohnya BBCA yang kemarin baru saya bahas,
selama 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi pada saham ini. Cuma hari ini asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Sekarang coba kita lihat BBRI. BBRI juga sama, dalam 1 minggu ini terlihat terus didistribusikan oleh asing. Jadi BBNI, BBRI masih terus didistribusikan asing dan memang pergerakan mereka mulai turun. Bisa kita lihat apabila teman-teman ikutin fundamental BBNI atau yang memang belajar value investing, mereka selalu menyarankan untuk beli saham BBNI karena ini masih under value. Dan jika kita lihat secara teknikal, sebelum terjadinya corona ini, BBNI berada di sekitar harga 8.000. Jadi sempat berada di harga 8.000 dan sebelum tahun 2020 malah sempat berada di sekitar harga 10.000. Jadi saat ini harga BBNI masih sangat murah apabila kita bandingkan dengan tahun lalu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBNI saat ini, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 6.000. Apabila teman-teman bisa mendapatkan di harga support di MA50 itu akan lebih bagus. Jadi di sekitar harga 5.850. Dan itu semua harus kita tunggu berhasil rebound baru kita entry. Bukan berarti saat menyentuh harga 6.000 atau 5.850 kita langsung entry. Apabila mencapai harga tersebut tetapi candlenya masih candle hitam atau merah, masih ada potensi BBNI untuk terus bergerak turun. Apalagi asing masih terus melakukan distribusi. Jadi saat ini untuk teman-teman ingin membeli saham BBNI, wait and see dulu. Tunggu sampai adanya candle rebound atau candle hijau di sekitar daerah support baru teman-teman entry. Itu akan mengurangi resiko saham ini akan melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBNI di harga bawah, selama masih bertahan di atas garis MA50 dan 150, saham BBNI masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali menuju resisten di harga 6.800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,83% ke harga 1.780. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini PTPP masih bergerak tren. Jadi walaupun 2 hari terakhir ini terbentuk candle merah, trennya masih naik. Dan penurunan 2 hari ini masih wajar. Hari ini jika kita lihat PTPP sempat turun menyentuh daerah support di harga 1.700 dan masih berhasil rebound. Sedangkan untuk resistennya masih berada di harga 1.900. Untuk support di bawah harga 1.700 ada di support kuatnya di harga 1.550. Di sekitar daerah sini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih keluar dari saham ini. Jadi masih melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hanya sedikit melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTPP juga layak untuk kita amati pergerakannya. Untuk base buy-nya adalah tetap tunggu di sekitar harga 1.700. Karena memang PTPP masih ada potensi untuk turun menyentuh daerah support ini. Saat terlihat rebound seperti hari ini, kita bisa ikutan entry. Dan masih ada potensi untuk naik menembus harga 1.900. Saat terkonfirmasi harga 1.900 yang resisten terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 2.000. Di sekitar daerah sini. Dan hari ini jika kita lihat, Wika sudah mulai bergerak naik. Jadi yang sebelumnya sempat turun dalam, pada saat penutupan ditutup di zona hijau. Cuma WSKT dan PTPP yang masih di zona merah. Dan WSKT juga bisa kita lihat saat ini masih bertahan di daerah support di harga 1.400. Dan pola candlenya hampir mirip dengan PTPP. Jadi dua saham ini bisa teman-teman amati karena ada potensi untuk rebound.
Dia ada potensi untuk rebound dan naik seperti saham Wika. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.